Selamat pagi Bu Yati. Selamat pagi juga Pak. Apa kabar Bu hari ini Bu? Sangat baik sekali. Bagaimana dengan kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah baik Bu. Kabar saya seperti biasa Bu ya, sehat-sehat saja ya. Bu Yati, sekarang jam Ibu ada yang kosong nggak Bu? Ya, lagi kosong memang. Di kelas saya lagi ada jam agama. Oke Bu. Saya minta waktu sebentar ya Bu. Iya Pak, bisa. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Yati ya. Jadi kegiatan yang saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Jadi kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu. Terus kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai kegiatan awal supaya nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Bu ya? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa Bu? Jadi ya Pak ya, tujuan yang sudah saya buat, siswa itu bisa menjelaskan penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu sampaikan, siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasikan, Bu? Ada dua ya Pak ya yang ingin saya lakukan. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Kalau bagian pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Lalu yang kedua, keterampilannya siswa itu bisa menyelesaikan masalah tentang menghitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oh baik Bu, mantap sekali Bu ya. Aspek pengembangan Ibu itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Gitu Bu ya? Iya. Saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, mungkin strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dari metode maupun model pembelajarannya itu seperti apa Bu? Oh iya, baik ya Pak ya. Kalau untuk strategi, saya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar dari siswa yang akan nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Lalu nanti siswa akan saya kelompokkan acak dulu. Nanti model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk metode ini saya akan menggunakan metode diskusi. Ada diskusinya, ada penugasan, nanti juga ada tanya jawab, ada juga ceramahnya. Oke Bu, berarti itu strategi yang mantap tuh Bu ya. Strategi yang ingin Ibu lakukan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang ingin diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa gitu Bu ya? Iya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Saya nanti akan menggunakan media berupa kertas, karena nanti kertas ini akan membedakan bilangan bulat negatif dan positif. Lalu nanti saya akan menggunakan LKPD, ada juga nanti menggunakan PowerPoint. Itu saja Pak. Oke Bu, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan juga jam keberapa Bu? Kebetulan di hari Rabu ya Pak, hari Rabu minggu depannya ya Pak ya, pas jam pelajaran matematika itu jam pertama jam kedua. Oke, nah berarti besok hari Rabu pembelajaran matematika jam ke-1 dan jam kedua ya di kelas 6 Bu ya. Iya Pak. Saya akan datang ke kelas Ibu Bu ya. Ya. Akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat
dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi, Bu, ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu. Oh iya, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pagi hari ini, Bu? Saya itu mendapatkan gambaran tentang bagaimana strategi atau model, juga metode, serta media akan saya gunakan nanti pada saat proses pembelajaran di kelas. Baik, Bu, terima kasih, Bu, ya, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pagi hari ini. Baik, kita akan bertemu lagi besok pagi, Bu, ya, di jam pembelajaran ke-1 dan kedua di kelas 6. Supaya Ibu selalu sehat dan semangat terus melaksanakan tugas apa yang ingin Ibu rencanakan, Bu, ya. Ya, baik. Demikian percakapan pra-observasi hari ini, Bu, ya. Sampai ketemu lagi di observasi kelas juga pasca observasi, Bu, ya. Pagi anak-anak. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Baik, siapa yang sudah hadir hari ini? Arifin ya? Siapa lagi? Resta. Siapa lagi? Ada yang tahu kabar Resta? Resta kenapa nggak hadir? Sakit? Oh, izin ya kemarin ya, Ibu lupa dia ada WA Ibu. Baik, hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Minggu lalu kita ada belajar materi matematika. Siapa yang masih ingat? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentang bilangan bulat negatif, Bu, dan menggunakan garis bilangan. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar materi berikutnya tentang penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu menjelaskan penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Baik, sebelum memulai pelajaran berikutnya, memulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan meditasi sejenak, ya. Silakan anak-anak ikuti instruksi dari pengeras suara yang Ibu bunyikan. Meditatif yang tenang, tentram, damai di dalam diri Anda. Jadi kita duduk yang nyaman, kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Rasakan keluar masuknya nafas secara alami. Rasakan keluar masuknya nafas secara alami. Setiap tarikan nafas, rasakan energi positif mengalir dari semesta melalui hidung masuk ke paru-paru dan memberi kekuatan kepada tubuh, mengalir seluruh tubuh menjadi semakin segar dan tentram. Setiap hembusan nafas, biarkan tubuh dan pikiran menjadi semakin rileks, menjadi semakin tenang, semakin masuk ke alam meditasi semakin dalam.
sudah melakukan meditasi sebentar. Nah, apa yang kalian rasakan setelah melakukan meditasi tadi? Ya? Ada yang ngantuk, apalagi? Ya? Segar dan semangat belajar. Oh, segar dan semangat belajar karena lebih tenang. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan mencoba beberapa dengan membagi kelompok ini. Ada tujuannya. Kelompok yang di sini nanti Ibu akan menggunakan media suara. Kalau yang di tengah nanti Ibu akan menggunakan media gambar, cuma gambar, hanya gambar yang ada di buku. Terus untuk kelompok yang ketiga Ibu akan menggunakan media benda konkret, ya. Jadi Ibu akan menjelaskan per kelompok. Sementara Ibu menjelaskan, kelompok yang lain menunggu. Ibu minta tidak ribut ya. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yang melibatkan bilangan bulat negatif. Misalnya 3 ditambah negatif 2. Ini untuk kelompok yang satu ya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? 3 ditambah 2. Ini hasilnya adalah berapa? Yuk, siapa yang tahu? 1. Ada yang bilang negatif 1. 1 atau negatif 1? Positif. Positif atau negatif? Positif. Hasilnya itu positif. Caranya seperti ini. Tuh. Ini adalah positif 1. Baik, ini untuk yang kelompok 1. Kalau yang kelompok 2, Ibu akan memberikan contoh dengan soal yang sama, yaitu bagaimana cara menjumlahkan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Contohnya seperti ini, negatif 2 ditambah ditambah positif 3. Ini ada gambarnya nih, ada gambar berupa kartu, ada kartu hitam. Kartu hitamnya ada berapa? 2. Kartu putihnya berapa? 3. Hitam itu melambangkan negatif atau positif? Negatif. Hasilnya? Positif berapa? Positif 1 ya. Baik. Ibu rasa yang kelompok 2 sudah paham. Sekarang untuk kelompok 3, Ibu akan menggunakan media berupa kertas. Nah, di sini yang gambarnya warna coklat. Coklat ini lambang bilangannya itu negatif. Kalau yang ini positif. Sekarang kalau tadi 2 ditambah 3, yang positif berarti ada 3 tambah 2 seperti yang tadi. 3 kartu bilangan positif ditambah 2 bilangan negatif. Caranya bagaimana? Kita pasangkan. Ini udah pasangannya berarti tidak bisa dihitung, 0. Kalau seperti ini 0. Masih ada kartu yang tersisa? Masih. Kartu positif atau negatif? Positif. Positifnya ada berapa lembar? Oke, ada 1. Bagaimana? Udah? Bisa? Bisa mengerjakan soalnya? Oke, baik. Kita stop dulu, kita ice breaking dulu untuk penyemangat biar nanti lanjut menyelesaikan tugasnya. Yuk, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan lanjutkan lagi tugasnya. Baik anak-anak, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan refleksi, yaitu Ibu ingin tahu apa bagaimana menurut kalian cara Ibu menjelaskan materi tadi. Apakah kalian sudah bisa paham tentang materi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif? Sudah paham belum? Sudah. Dengan cara Ibu jelaskan tadi, sulit tidak menerimanya? Tidak. Sudah paham ya? Baik, kalau memang sudah paham, berarti nanti belajar lagi di rumah, ulangi lagi materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau ada hal yang membingungkan pada saat jam pelajaran, boleh ditanyakan dengan Ibu. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas yang memimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ulama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri
Selamat pagi Bu Yati. Pagi, Pak. Apa kabar Bu hari ini Bu? Oh, kebetulan sangat sehat dan baik sekali sih. Gimana kabar Pak Ridwan? Ya, alhamdulillah Bu, kabar saya juga bagus Bu ya. Lewat banjir tadi ya Pak Wan ya? Iya Bu, lumayan lah sekolah ini lewat banjir Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu berkaitan jalan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung pada kelas Ibu? Karena saya ditunggu, istilahnya diamati, tentu ada nervosnya, ada gugupnya, karena merasa dipantau ya Pak ya. Tapi puji Tuhan berjalan dengan baik. Iya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya kalau sudah berjalan dengan baik. Kira-kira bisa diceritakan tidak Bu area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi Bu? Kalau tahapannya proses untuk mempersiapkan pembelajaran, saya tentu membuat langkah pembelajaran di bagian keterampilan, di pengembangan keterampilan dan pengetahuan juga harus diperhatikan pada saat membuat RPP-nya dan membuat ideal itu yang saya lakukan sebelum proses pembelajaran. Baik Bu ya. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak Bu kira-kiranya? Walaupun tadi sudah berjalan dengan baik, tapi saya masih merasa banyak kekurangan Pak. Masih beberapa tempat itu masih harus saya perbaiki lebih lanjut. Baik Bu ya. Semoga itu bisa tercapai Bu ya. Sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai tetapi masih ada kekurangan itu Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi Bu? Kalau saya rasa kendalanya ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mungkin juga kurang fokus ya Pak. Kendalanya mungkin karena kesalahan saya dalam pembagian kelompok tidak menyesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Istilahnya kelompoknya ini tidak mereka ini dalam kelompok masih kurang cocok mungkin gitu ya malah anak-anak, jadi harus saya lihat lagi pengelompokannya harus saya perbaiki lagi. Baik, ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan tidak aktif pada proses pembelajaran Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu ya? Kenapa mereka tidak ingin terlibat dan tidak aktif dalam pembelajaran tersebut Bu? Seperti yang saya bilang tadi, siswa kan punya bakat dan minat sendiri. Jadi saya nanti harus membagi sesuai bakat dan minat siswa. Dan mungkin sebelumnya itu saya harus membuat asesmen diagnosis dulu sebelum pembelajaran. Baik, jadi rencana Ibu ke depan akan melakukan pembagian kelompok sesuai bakat dan minat gitu Bu ya. Siswa dan Ibu akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu gitu Bu ya. Oke Bu, semoga ke depan pembelajaran yang Ibu lakukan ini lebih menyenangkan, lebih mengasihkan sehingga anak-anak lebih berperan aktif Bu ya. Sehingga mereka bisa menerima gitu pembelajaran yang Ibu berikan, dapat menerima dengan baik dan lebih semangat lagi anak-anak Bu ya. Jadi saya itu harus membuat siswa itu senang waktu belajar itu yang masih menjadi PR saya, senang dan rileks gitu belajarnya. Iya Bu. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan perubahan sesuai rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Kira-kira Pada saat materi matematika mungkin di minggu depan saya akan perbaiki apa yang kurang di
pertemuan yang kemarin. Minggu depan kira-kira enggak itu Bu ya, enggak bentuk dengan kegiatan lain Bu ya. Ya, kasih jadwal jam pelajaran matematikanya. Oke. Oke Bu ya, berarti Ibu akan melakukan di minggu depan. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi itu ada enggak sarana yang ingin Ibu gunakan? Saya rasa ada media pembelajaran yang bisa saya tambahkan, karena sepertinya itu lebih bagus itu ke media yang memang langsung ada, misalnya seperti kalau roti, kalau misalnya kue. Nah, boleh, saya rasa itu bisa, saya mau masukkan itu lagi selain dari kertas, karena kertas kan masih kurang ini, masih kurang. Saya mau menggunakan benda nyata, apakah berupa kue atau buah yang dipotong, jadi bisa menggantikan bilangan negatif sama positifnya. Rencananya mau saya kembangkan ke situ. Bagus Bu ya, dalam bawa kue berarti Sekali nanti saya bisa makan. oh, gitu. Anak-anak juga Bisa juga langsung begitu dipotong, ada yang dimakan, gitu ya. dibagi, Dibagi dengan biar anak-anak. asik Bu ya. belajarnya. Jadi anak-anak tidak bosan dan juga tidak kelaparan Bu ya. Ya. Oke, baik Bu, rencana yang bagus tuh Bu. Kira-kira ini Bu, faktor pendukung apa yang ingin Ibu harapkan dari lingkungan atau dari teman sejawat gitu Bu? Kalau dari lingkungan sekolah, mungkin saya perlu dukungan misalnya dari Pak Ridwan, Bapak Kepala Sekolah, itu untuk di dalam lingkungan sekolah. Kalau di luar, yang paling berperan saya rasa orang tua. Karena kalau materi saya sampaikan di sekolah, nanti orang tua membantu saya mengulangi lagi, dan siswa akan lebih paham lagi materi yang sudah saya sampaikan. Iya Bu. Jadi Ibu mengatakan mengharap dukungan dari saya. Kira-kira yang Ibu harapkan dari saya tuh gimana modelnya tuh Bu? Seperti ini tadi ya Pak ya, tidak sejauh observasi pembelajaran. Jadi kalau pas saat saya mengajar, Bapak bisa lihat proses pembelajaran saya. Kalau ada kekurangan, saya minta itu disampaikan ke saya. Jadi ada yang menilai kekurangan pada saat saya belajar, memberikan materi pembelajaran. Begitu juga dengan kepala sekolah. Iya, bagus Bu ya. Oh, insya Allah Bu ya, apa dalam proses pembelajaran Ibu nanti yang akan datang itu saya akan memaksimalkan lah apa yang udah saya dapatkan, saya berbagi kepada Ibu sehingga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan lancar, dan saya berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru ini berjalan dengan baik Bu ya. Terima kasih.